Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai yang telah menyampaikan banyak hal, baik menyangkut dengan ahli sunnah wal jamaah dan menyangkut dengan yang lainnya. Kami beri kesempatan untuk para jamaah yang ingin bertanya, boleh dengan secara langsung dan boleh dengan secara online atau WA. Untuk pertanyaan yang pertama masuk di 085260719381. Apakah jika terus-menerus meremehkan sunnah dapat dianggap orang yang mengingkari sunnah, misalnya melalaikan azan untuk bersegera salat berjamaah dan mengakhirkan salat? Kalau meninggalkan sunnah itu karena ada uzur gak apa-apa. Meninggalkan sunnah ya karena ada hajat gak apa-apa. Ini contoh ya. Contoh. Suatu ketika ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man. Qatadah bin An-Nu'man ini pada waktu perang Uhud, salah satu matanya kena panah. Akhirnya jatuh. Selesai perang, mata itu dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong Rasulullah. Ada apa kamu? Mata saya lepas perang kemarin. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, buang aja itu. Biar matanya tinggal satu. Nanti kamu masuk surga. Ini berarti ajaran sunnah. Karena oleh Rasulullah, mata yang sudah lepas suruh buang. Karena balasannya surga. Ternyata apa kata Qatadah? Rasulullah, surga itu balasan yang agung, siapapun pasti ingin. Tapi kalau ini gak kembali lagi Rasulullah, saya ini suka kawin, saya gak bisa kawin lagi kalau ini gak balik lagi. Alasannya karena ingin kawin lagi itu. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan mata satunya. Setelah dikembalikan, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah ini sampai wafat pandangannya lebih tajam daripada yang sebelah. Setelah dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah minta lagi katanya. Apa? Doakan masuk surga katanya. Tadi mau dijamin gak mau, sekarang minta doa masuk surga. Artinya gak apa-apa seperti itu. Kalau ada hajat. Ini contoh lagi masalah sholat. Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengajar dari pagi di Masjidil Haram. Masuk waktu zuhur terus ngajar ceramah. Masuk waktu asar terus ceramah. Menjelang maghrib baru sholat. Ada anak muridnya marah-marah. As-salah, as-salah. Ini tuan guru, ini abu, gara-gara ngaji sholatnya telat. Gimana ini? Apa kata Ibnu Abbas? Ya bunai sakilat ka ummuk. Hai anakku, kamu ini mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu. Artinya apa? Ini kata-kata bukan doa, cuma kata-kata basa-basi. Kalau diterjemahkan, kamu ini baiknya mati. Mengapa? Gak ada adab. Atu'allimuni as-sunnah. Kamu mau mengajari aku sunnah Rasul ya? Kamu. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bainadz zuhri wal asri wal maghribi wal isya. Saya melihat Rasulullah mengumpulkan salat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kata Ibnu Abbas karena mengajar. Tapi maksudnya bukan zuhur asar di salat nanti malam, bukan. Zuhur asarnya di jamak takhir menjelang maghrib, lalu maghrib isyaknya di jamak takdim. Itu maksudnya. Ada muridnya Ibnu Abbas, Imam Syakik, karena kurang mantap, kurang yakin, dia datang kepada Abu Hurairah. Lalu tanya, apa benar Rasulullah pernah begitu? Zuhur asar maghrib isyak digabung. Karena kejadian tadi. Apa kata Abu Hurairah? Shadaqa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu benar. Karena Abu Hurairah ini paling banyak tahu hadis itu. Artinya apa? Seperti ini gak apa-apa. Kalau seperti ini.
kalau mengaji. Yang penting mengaji. Ya kalau rokokan, kalau nonton TV, ya tinggalkan itu. Tinggalkan, pergi ke masjid. Itu. Ada lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pendapat Kiai tentang jamaah tabligh? Apakah mereka itu sesat? Jamaah tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandihliwi atau Kandahlawi. Beliau ini mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa beliau mendirikan jamaah tabligh? Setelah Imam Al-Kandihliwi ini banyak mendirikan madrasah-madrasah diniyah, dayah-dayah di India. Suatu ketika beliau jalan-jalan, ternyata masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu. Seperti sesajen, terpengaruh itu. Akhirnya apa? Imam Maulana Ilyas ini dengan murid-muridnya dari waktu ke waktu membuat program khuruj. Dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah orang diajak berjamaah. Setelah kumpul di masjid diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mayoritas jamaah tabligh itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan khuruj kemana-mana itu hanya metode dakwah mereka aja. Ya cuma kadang-kadang ya mereka programnya agak jelas. Mengapa agak jelas? Mereka pergi khuruj rombongan 20 orang, lalu mengajar kitab. Yang mengaji mereka juga gak ngajak orang. Ya kalau gitu ngapain keluar kemana-mana? Kan enak di rumah sebenarnya. Karena gak ngefek, mestinya kan harus ngefek. Kalau khuruj seperti jamaah tabligh itu dibid'ahkan, bahaya itu. Mengapa? Ulama-ulama Aceh sering khuruj ke Batam, ceramah khuruj ke Malaysia, ke Medan, termasuk saya. Saya ini kan khuruj juga. Mungkin khuruj saya kadang lebih banyak dari jamaah tabligh. Ada jamaah tabligh rombongan datang ke rumah. Apa kata mereka? Kiai, kapan Kiai khuruj? Khuruj apa? Ya berdakwah kemana-mana. Kamu khurujnya berapa kali sebulan? Kami istiqomah sebulan 3 hari. Kurang itu. Kenapa? Saya ini sebulan 3 hari di rumah. Banyak saya khurujnya dari kamu. Akhirnya kata mereka apa? Kiai, kalau khuruj kemana-mana ajaklah katanya. Mau ajak. Artinya apa? Jamaah tabligh itu Ahlus Sunnah wal. Ada yang Wahabi ada, tapi tak ramai, tak banyak itu. Ada lagi. Semua orang mengatakan diri sebagai ahli sunnah. Sebenarnya siapa ahli sunnah yang sebenarnya? Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menegaskan umat Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 diancam masuk neraka, 1 golongan yang dijanjikan selamat. Siapa yang selamat itu? Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari 73 golongan yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gak semuanya yang mengaku Ahlus Sunnah. Syiah, mereka menamakan dirinya Syiah. Syiah ini pecahannya lebih dari 20. Mu'tazilah ini mengaku nama mereka adalah Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Mu'tazilah pecah menjadi 20. Khawarij ini menamakan dirinya golongan asyurat, golongan yang menjual diri. Nah, artinya apa? Mayoritas kelompok-kelompok di dalam Islam tidak mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal. Kalau begitu, lalu siapa yang mengaku? Yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ini cuma 2. Siapa? Yang pertama yaitu mayoritas umat Islam. Siapa? Pengikut Asy'ariyah Maturidi. Ya. Kalau kita atas tafi ini Asy'ariyah, Syafi'i Asy'ari. Ini kelompok mayoritas. Mengapa dikatakan kelompok mayoritas? Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini terdiri dari 90% umat Islam.
Yang kedua, yang mengaku Ahlus Sunnah kelompok minoritas yang mengikuti pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Salafi atau Wahabi. Wahabi dan Salafi apa bedanya? Gak ada bedanya. Itu hanya nama. Kalau ada yang tanya, Ustadz, apa bedanya Salafi dan Wahabi? Salafi yang sekarang maksudnya, Salafi mereka. Jawabannya adalah apa bedanya antara maling dan pencuri? Gak ada bedanya. Nah ini dua golongan. Karenanya kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah, kalau bukan kita berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti kita. Nah sebenarnya siapa? Kalau menurut kita yang Ahlus Sunnah itu kita. Mengapa? Karena kita ini golongan mayoritas. Karena dalam banyak hadis Rasulullah pernah ditanya, siapa golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Ajaran amalan-amalan kita ini setelah ditelusuri banyak dari Rasulullah dan para sahabat. Contohnya seperti tadi, tahlil. Nah, di dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah ditanya, siapa golongan yang selamat? Beliau menjawab, as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Siapa yang mayoritas? Ya kita lah. Wahabi itu kelompok minoritas. Karena Wahabi ini minoritas, akhirnya mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran. Mempermainkan hadis-hadis, itu gayanya mereka. Mengapa? Kata mereka mayoritas itu gak pasti benar. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran walakin aktsarahum la yashkurun. Mayoritas manusia tidak bersyukur. Maksudnya gak beriman. Itu maksudnya mayoritas manusia, bukan mayoritas umat Islam. Memang umat Islam ini minoritas. Karena umat Islam dari penduduk dunia diperkirakan hanya 20%. Yang 80% itu di luar Islam. Wahabi gagal faham. Makanya mereka namanya Salafi, alias salah fikir itu. Ada lagi. Terakhir. Hampir. Assalamualaikum Ustadz, tolong Ustadz jelaskan dari asal mausul mana terjadinya maulid Nabi SAW. Siapa yang buat pertama maulid? Sedangkan orang menduga bahwa maulid itu bid'ah karena di masa Rasulullah tidak ada istilah maulid. Istilah maulid ini pada masa Rasulullah SAW sudah ada. Mengapa ada? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Rasulullah ditanya, Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa kalau hari Senin? Apa jawaban beliau? Dzaka yauma wulidtu fi. Pada hari Senin aku dilahirkan. Wulidtu itu kan maulid namanya. Jangan dibilang enggak ada. Dan para sahabat ini pada masa Rasulullah SAW biasa berkumpul-kumpul untuk mensyukuri anugerah berupa Rasulullah. Itu hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad dan Ibnu Majah. Ada semua itu. Kalau orang nggak mau maulid ya nggak mau aja lah dia. Wahabi itu membid'ahkan maulid. Tapi apa? Mereka bikin acara haulnya pendiri Wahabi. Wahabi ini ya pernah mengadakan acara di Saudi. Namanya Usbu' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selama 1 minggu yang dibicarakan keutamaan pendiri Wahabi. Padahal kita maulid gak sampai berhari-hari, paling 2 jam, 3 jam. Wahabi 1 minggu. Begitu dikejar, Wahabi, katanya kalau maulid bid'ah. Ini usbuknya pendiri Wahabi. Kok sampai 1 minggu? Kata mereka apa? Enggak, cuma sekarang, nanti enggak lagi. Ini mereka.
Jadi masalah maulid ini agak perlu disangsikan itu. Apalagi masa sekarang. Sekarang ini kalau gak ada maulid bahaya. Bahayanya apa? Umat Islam tidak kenal keagungan Rasulullah. Kalau umat Islam ini gak kenal keagungan Rasulullah, khawatir. Khawatirnya ya kena fitnah-fitnah tadi, terpengaruh orang liberal. Na'udzubillah min dzalik. Terus, bagaimanakah pemahaman yang benar, yang benar-benar mengenai MPTT, dan di manakah perbedaan ajaran MPTT dengan ahli sunnah wal jamaah? MPTT itu di Aceh. Saya orang Aceh lebih tahu dari saya. Kok ditanyakan ke saya? Tapi ya kalau yang dimaksud tafsir qul huwallahu ahad seperti mereka itu gak boleh itu. Gak boleh. Saya ini pernah di Riau. Pas safari di Riau ya. Habis acara di masjid, ke warung, rumah makan mau makan. Tiba-tiba ada orang Aceh. Kiai, orang Aceh kata panitia yang ngajak makan. Assalamualaikum Kiai, langsung menghampiri saya. Cium tangan lalu duduk. Kiai, menurut Kiai MPTT itu bagaimana? MPTT yang mana? Yang Aceh itu? Iya. Iya Kiai. Kalau MPTT yang menafsirkan qul huwallahu ahad, huwahnya itu kanjeng Nabi, itu sesat dan menyesatkan, nggak boleh diikuti. Nggak begitu Kiai katanya. Nggak begitu gimana? Katanya guru itu cuma menerjemahkan kitab, nggak ikut itu. Ya mestinya nggak diterjemahkan. Wong sudah begitu masih diterjemahkan. Kalau sudah terlanjur bertaubat, jangan disebar luas. Ya gak boleh lah kalau ajarannya kayak gitu. Saya ajaran MPTT yang lain gak tahu. Taunya cuma itu. Karena pernah ditanya dulu 2015 di Abdia. Nggak taunya MPTT. Ternyata tahun 2013 saya pernah undangan di Manado. Tempat saya ngisi acara itu ada cabang MPTT. Karena di sana ada orang Aceh. Ya orang Aceh pula yang menyebarkan. Kemarin di Batam ya, kayaknya kemarin ada baiat MPTT di Batam. Entah siapa yang datang itu. Coba tanya sama orang Aceh di Batam itu. Wallahu a'lam. Kemudian ketika belajar ilmu tauhid, sering mendengar bahwa tidak mungkin sesuatu ada tanpa pencipta. Kemudian ada sebahagian orang menisbahkan kalimat tersebut untuk Allah. Bagaimana kita menanggapinya? Jadi begini, kalau alam ini adalah perkara yang baru. Apa buktinya baru? Karena alam ini selalu berubah. Alam selalu berubah. Kalau begitu alam ini baru. Karena baru, berarti alam ini asalnya tidak ada. Lalu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah itu sifatnya qadim, tanpa permulaan. Mengapa? Kalau Allah itu perkara baru gak mungkin. Mengapa? Perkara baru tidak mampu menciptakan sesama perkara baru. Perkara baru ini jangankan menciptakan perkara baru loh. Menjaga dirinya agar tidak berubah gak bisa. Apalagi menciptakan sesama perkara baru. Berarti kalau begitu Allah itu bukan perkara baru. Kalau begitu Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajibul kidam. Wujudnya Allah itu wajib, kidamnya Allah juga wajib. Kalau Allah baru ya gak mampu menciptakan perkara baru. Karena kalau perkara baru yang menciptakan perkara baru, berarti kita juga bisa menciptakan. Ternyata tidak mampu. Karenanya kita ini walaupun punya anak gak menciptakan. Tapi bagaimana? Ya hanya sebab musabab aja. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kalian air mani yang kamu pancarkan ke rahim istri? Apakah kamu yang menciptakan anak atau kami?
Allah yang menciptakan. Kita ini bukan ciptaan orang tua. Coba yang menciptakan kita ini orang tua, mungkin kita lebih ganteng dari yang ada sekarang. Kan iya. Orang tua ini ya cuma naruh gitu aja. Nanti hasilnya bagaimana? Cuma berharap mudah-mudahan keluarnya ganteng. Ternyata setelah keluar di luar harapan itu. Berarti bagaimana? Manusia ini tidak mampu menciptakan, gak bisa menentukan. Itu ya bahaya pemikiran seperti itu. Gak betul itu. Ada lagi. Tolong Kiai Ustadz jelaskan bahaya memasang jimat di rumah. Masang apa? Terutama jimat. Bertulisan kitmir. Sedangkan kitmir itu nama anjing dalam Ashabul Kahfi. Bahkan lebih besar ditulis nama kitmir sebagai jimat daripada tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jimat itu sama dengan ruqyah. Bagaimana? Untuk ruqyah yang bacaannya bagus, tidak mengandung kesyirikan, itu hukumnya boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nggak boleh. Itu ruqyah. Ruqyah ya. Jimat juga begitu. Kalau jimat itu isinya ayat Al-Qur'an, nama-nama yang diagungkan, atau nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmir, itu gak apa-apa. Ya masalah kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja, ya dirubah aja. Dan jimat ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madar. Semuanya adalah tabarruk. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah Allah. Ini hanya sebab musabab aja sebenarnya. Nggak apa-apa seperti itu. Karena Ashabul Kahfi itu termasuk apa namanya? Orang-orang soleh. Dan memang itu terbukti. Ada buktinya memang. Itu jimat. Jadi kata para ulama di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, atau di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, itu banyak kajian tentang jimat di situ. Itu ulama dulu lah, ulama ahli hadis. Kalau jimat Ashabul Kahfi itu gak apa-apa juga, dan itu banyak khasiatnya. Untuk kebakaran, untuk bepergian, untuk sakit demam, untuk menjaga harta, itu ada, tapi ada caranya. Saya pernah membuka kursus caranya bikin jimat, tapi cuma ngajar, saya bukan dukun. Pernah diminta oleh kiai-kiai di Jawa Timur memberikan penjelasan tentang jimat. Saya terangkan hukum-hukumnya sama caranya sekalian, tapi saya gak pernah buka praktek, ya cuma tahu aja. Kan orang tahu itu gak harus jadi dukun kan. Tapi gak apa-apa, memang betul itu. Betul. Karena Anda kalau anti jimat berarti anti ruqyah, itu gak boleh. Karena ruqyah itu ada yang boleh. Dasarnya mana? Hadis Imam Bukhari Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat dipimpin oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di perjalanan pulang karena kelaparan, maka menghadap kepala suku, salah satu suku di Arab, minta bertamu agar dikasih makan. Ternyata kepala suku ini gak mau. Begitu karena gak mau, akhirnya para sahabat pulang. Baru mereka ini mau pulang, kepala sukunya kakinya disengat kalajengking yang dahsyat. Kalajengking beracun yang mematikan. Akhirnya apa? Anak buahnya suku itu mendatangi para sahabat. Apa ada yang bisa meruqyah? Loh kenapa? Kepala suku kami disengat kalajengking. Oh bisa meruqyah, tapi mahal harganya. Berapa? Kambing paling enggak 30 ekor. Akhirnya diruqyah, dibacakan surat Fatihah dan langsung sembuh. Akhirnya apa? Para sahabat dapat hadiah kambing, mahar kambing lebih dari 30 ekor. Dibawa ke Madinah. Jadi ruqyah itu mahal, sama dengan jimat. Sampai di Madinah, lapor pada Rasulullah. Gimana Rasulullah? Akhirnya apa?
Rasulullah bersabda, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah kitab Allah ini. Kamu kan ruqyahnya pakai kitab Allah, surat Fatihah. Setelah itu Rasulullah minta bagian dari upahnya itu. Artinya gak apa-apa itu. Termasuk jimat yang ada di rumah-rumah. Yang penting i'tiqad kita dijaga. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jimat itu. Jimat itu hanya sarana, medium aja sebenarnya. Jadi gak apa-apa. Ya kalau kitmirnya terlalu besar, itu ya mungkin hanya seni aja. Bukan karena apa. Ada lagi. Terima kasih. Kemudian bagaimana pendapat Kiai tentang Islam Nusantara, dan kenapa di Jawa itu banyak sekali yang namanya nama-nama baru. Ada istilah Nusantara, mungkin beberapa tahun lagi lahir lagi. Tadi kan sudah saya bicarakan Islam Nusantara, kok masih ditanya? Kalau Islam Nusantara yang mengatakan orang Arab lebih rendah daripada orang Nusantara itu sesat, menyesatkan, nggak boleh dan bisa murtad. Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, kalau orang mencela bangsa Arab secara mutlak itu murtad. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi kena juga. Nabi kan orang Arab. Tapi kalau mencela orang Arab yang ada sekarang dan umum itu fasik, dosa besar. Mengapa? Orang Arab sekarang yang soleh-soleh banyak. Kan nggak boleh mencela orang soleh itu. Itu aliran Nusantara. Ya sebenarnya ya aliran sesat bukan cuma di Jawa, di Aceh juga tempatnya. Sama saja sebenarnya. Cuma mungkin karena di Jawa dekat dengan televisi, akhirnya ada penyaluran. Di sini kan nggak ada TV-nya. Terakhir bukan bertanya, tapi meminta, maunya kami Ketua NU itu Kiai. Bagaimana pendapat Kiai? Mungkin itu sebagai penutup. Saya ini bukan pengurus NU. Dan syarat Ketua NU itu dipilih oleh pengurus yang lain. Saya kan tidak aktif. Jadi memang sejak muktamar di Jombang, karena saya ini dianggap oposisi kan. NU garis lurus. Setiap ada pengurus NU mengeluarkan pernyataan sesat, saya kan selalu ditanya sama orang. Akhirnya saya jawab. Begitu dijawab, saya ceramah 1 jam. Tanya jawabnya setengah jam. Pertanyaannya banyak. Lalu ada pertanyaan yang menyangkut Ketua NU. Akhirnya itu yang diviralkan. Yang lain nggak disebarkan itu. Hanya pengurus NU ya saya dikeluarkan dari. Ya nggak apa-apa. Kalau itu hanya harapan ya gak apa-apalah, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Mungkin tapi memang saya dan kawan-kawan saya sementara ini memang tidak ada program untuk masuk di kepengurusan NU. Mengapa? Saya kira sudah cukup berdakwah kemana-mana. Gak harus menjadi pengurus NU. Sekarang sudah ada media sosial, ada live streaming, ceramah di mana-mana. Bawa HP murah-murah sudah didengar oleh orang Indonesia di mana-mana. Enggak perlu begitu, enggak repot-repot. Saya kira itu. Itu ya dari saya. Karena ini terakhir, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami atas nama masyarakat Berlak mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Kiai dan rombongan yang telah menyampaikan banyak hal pada malam hari berbahagia ini. Baik menyangkut dengan ahli sunnah wal jamaah, mungkin ada di antara kita yang belum paham, mudah-mudahan dapat dipahami pada malam hari yang berbahagia ini. Dan kita mendoakan guru kita selamat dalam perjalanan menuju kepada tempat selanjutnya. Untuk mengakhiri pengajian kita pada malam hari berbahagia ini, kita minta kepada Kiai untuk membaca doa. Mari kita doa bersama, baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil bandri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabil barik bila addi wala hasri wal ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.